Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel pengusaha muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel pengusaha muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya ingin mengecek pH meter lagi ya teman-teman ya. Berhubung ini titik aerasinya sudah mati ya, titik aerasinya kita matikan ya. Sudah sekitar 2 hari ya teman-teman ya, titik aerasi ini mati. Tapi kalau untuk budidaya ikan gurami tidak bermasalah ya. Jadi semalam ya, di video sebelumnya itu saya cek pH meternya setelah hujan, pH-nya drop ya teman-teman ya, di angka 6,2 ya. Di angka 6,2. Jadi di kesempatan kali ini mau saya cek lagi ya pH meternya ya. Semalam saya kasih garam ya. Saya kasih garam, lalu keesokan harinya saya tebarkan kapur dolomit ya teman-teman ya. Saya sebarkan kapur dolomit karena saya ingin menaikkan pH-nya agar pH meter di kolam ini itu stabil ya. Jadi semalam angkanya 6,2 ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti video-video saya, teman-teman bisa tahu ya. Di video saya sebelumnya saya cek pH meter ya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengecek lagi ya untuk pH meternya ya. Oke, untuk pH meternya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini langsung aja ya kita cek, langsung kita masukkan ke dalam kolamnya ya teman-teman ya. Langsung kita cek dulu, mudah-mudahan pH-nya sudah stabil ya di angka 7 ya harapannya ya. Jadi langsung aja kita masukkan, lalu kita goyang-goyangkan ya agar sensornya itu langsung bekerja sampai berhenti ya di angka berapa ya. Jadi kita tahu ya seberapa stabil kualitas air gurami kita. Oh, sangat luar biasa teman-teman ya. Setelah saya berikan garam ya di video sebelumnya, dan keesokan harinya saya tidak membuat video ya. Itu kebetulan saya berikan kapur dolomit ya teman-teman ya. Saya berikan kapur dolomit untuk menaikkan pH-nya. Itu saya berikan sebanyak 1 ons ya. Untuk ilmiahnya 1 ons. Untuk genggamannya sebanyak 2 genggam. Kalau untuk teman-teman ingin kira-kira saja ya, sebanyak 2 genggam. Oke, ini sudah berhenti di angka 7,3 ya. Saya rasa ini sangat bagus ya. Di angka 7,3, kualitas air yang terbaik ya kalau di angka 7 ini ya. Inilah yang diharapkan di angka 7. Selanjutnya ini di kolam selanjutnya. Kolam satu lagi kita lihat dulu ya. Sampai dia benar-benar berhenti ya teman-teman ya. Kita goyang-goyang sedikit. Tujuh koma dua ya. Kolam selanjutnya 7,2. Yang di sebelah 7,3, ini 7,2. Saya rasa sangat stabil ya. Oke, jika teman-teman belum tahu apa itu kapur dolomit ya, teman-teman bisa beli di tempat penjualan pakan. Semua di situ sudah lengkap. Kapur dolomit ada, molase ada ya. Jadi untuk menaikkan dan menurunkan pH-nya ada. Saya rasa kalau kapur dolomit itu sudah banyak yang tahu lah. Tapi kalau molase atau limbah gula itu mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi cara menggantinya itu bisa kita gantikan dengan larutan gula merah. Nah, itulah molase ya, limbah gula. Dia kandungan gula dia. Itu untuk menurunkan pH. Kebetulan pH kita semalam turun, jadi kita berikan kapur dolomitnya untuk menaikkan pH-nya. Oke, ini pH kolam kita sudah stabil ya. pH-nya sudah stabil.
Jadi seperti itu teman-teman. Ini sampai berhenti ya. Sampai berhenti di angka yang dituju oleh pH ini. Sedikit kita goyang-goyang ya, agar dia cepat bekerja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya ini ya di angka 7,4 ya, sangat bagus ya teman-teman ya. Sebenarnya ya, saya kalaupun ya teman-teman tidak memiliki pH meter ini ya, tidak memiliki pH meter ini, ingin mengecek kualitas air atau pH meter air di kolam ini tidak menggunakan alat ya, itu bisa aja kita cek ya. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti yang ini teman-teman. Ini ada pohon sawit ya, ada pohon sawit. Kebetulan di bawahnya ini ada kolam ikan gurami kita ya. Seperti ini dia. Ini sangat membantu ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Ini ada pohon ya, di bawahnya ada kolam. Kemungkinan di kolam ini air itu cenderung dingin ya, airnya cenderung dingin. Kalau air di kolam ini cenderung dingin, otomatis itu pH pasti rendah. Di kolam yang ini, untuk di kolam yang ini ya, pH pasti rendah ya, karena dihalangi oleh pohon sawit ini. Apabila di kolam yang ini atau di kolam yang ini ya, ini tidak ada halangan apapun ya, langsung terkena sinar matahari. Apabila kolam langsung terkena sinar matahari, itu pH cenderung tinggi, cenderung stabil ya. Jadi kita harus bisa juga ya menempatkan posisi kolam kita ya. Kalau di posisi kolam kita itu terlalu banyaknya pepohonan ya, itu kalau bisa kita sebagian kita tebangi. Gimana caranya supaya bisa masuknya sinar matahari langsung ke kolam, karena sangat bagus ya sinar matahari itu, bisa menstabilkan, bisa menaikkan pH. Jadi seperti itu ya. Jadi cara melihatnya tadi, kemungkinan besar dia ada pohon ya, ada pohon, lalu di bawahnya itu terlindung ya dari matahari. Itu bisa kita cek airnya ya, kita raba ke dalam gini, itu airnya cenderung dingin ya. Ini di kondisi siang hari ya, di kondisi panas ya, itu airnya tetap dingin di bawahnya itu. Kita celup gini tangan kita, di bawahnya itu cenderung dingin sekali. Beda dengan kolam yang tidak terkena, beda dengan kolam yang terkena matahari. Itu cenderung hangat ya teman-teman ya, sedikit hangat ya. Dingin tapi tidak terlalu dingin, itu pH-nya tinggi. Jadi secara teorinya ngeceknya gitu tanpa kita memakai alat. Nah, jadi mana tahu di tempat teman-teman tidak mendapatkan pH meter ini ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kita lihat dulu lingkungan sekitar, baru kita tes ya airnya itu pakai tangan kita sendiri. Nah, kita bisa tahu ya kalau pH itu rendah atau dingin airnya, itu kita tambahkan aja sedikit kapur dolomit. Jadi bisa membantu menaikkan. Lebih bagusnya lagi, pohon di sekelilingnya itu agak ditebang lah ya, biar supaya kolam itu langsung terkena sinar matahari. Jadi mungkin sampai sini dulu ya penjelasannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, dapat menginspirasi buat teman-teman. Oke. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.